Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang keempat dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang keempat dari surah Al-Ma'idah yaitu menerangkan tentang perkara yang diharamkan oleh Allah, khususnya adalah hewan yang perkara yang dihalalkan oleh Allah. Kalau ayat sebelum ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Sekarang pula adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah, yaitu hewan yang dihalalkan oleh Allah. Di antara hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hewan buruan, yaitu yang ditangkap oleh binatang yang memang dilatih untuk berburu. Baik binatang yang dilatih untuk berburu itu anjing atau serigala atau beruang atau harimau dan lain sebagainya. Apabila mereka menangkap hewan buruan, maka hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang dilatih itu adalah halal. Adalah halal meskipun hewan buruan itu ketika ditangkap sudah mati. Dan apabila belum mati lagi kemudian disembelih, ini sudah disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Tetapi ini adalah yang berkaitan dengan hewan yang dilatih untuk berburu, kemudian dilepas dengan menyebut nama Allah, kemudian dia mendapatkan hewan buruan, maka hewan buruan yang didapatkan itu hukumnya adalah halal untuk dimakan. Jadi ayat ini menerangkan tentang halalnya hewan buruan yang ditangkap oleh binatang yang dilatih untuk berburu. Ada hewan yang tidak dilatih untuk berburu, tiba-tiba saja dia menangkap hewan buruan. Itu tidak masuk ke dalam pembahasan ayat ini. Ini telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu ayat sebelum ini ada binatang buas yang menerkam hewan, kemudian hewan tersebut mati. Apabila binatang buas menerkam hewan kemudian mati, maka haram hukumnya untuk dimakan. Karena binatang buas itu tidak ada kaitan dengan manusia. Tapi kalau binatang buas yang dilatih ada kaitan dengan manusia, karena manusia melatihnya. Nah, yang sebelum ini binatang buas itu tidak dilatih, kemudian dia menangkap hewan buruan, hewan yang dia tangkap untuk dia makan.
kemudian kita menjumpainya, apabila telah mati maka haram hukumnya. Tapi kalau belum mati kemudian kita dapatkan dan kita sembelih sebelum mati, maka hukumnya adalah halal. Jadi ayat ini menerangkan dengan lebih terperinci lagi salah satu dari yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan yang ditangkap oleh binatang buas. Kalau sebelum ini yang ditangkap oleh binatang buas dengan sifatnya umum, tetapi kalau dalam ayat ini yang ditangkap oleh binatang buas yang sifatnya khusus, yaitu binatang buas yang telah dilatih oleh manusia. Apa hukum hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang dilatih oleh manusia? Hukumnya adalah halal. Nah, ayat ini yang menjelaskan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Dan mudah-mudahan pahala tersebut dibalas oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah dimudahkan kita untuk memahami kandungan ayat ini. Dan mudah-mudahan yang kita pahami itu adalah yang benar, yang betul, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Maka yang ada dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ini sebagai jawaban, uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu at-thayyibat, yaitu perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan juga dihalalkan bagimu apa-apa yang ditangkap oleh binatang buas yang kamu latih binatang-binatang tersebut untuk berburu. Nah, jadi apa yang ditangkap oleh binatang yang telah dilatih itu adalah juga yang dihalalkan. Mukallibin, yang mana kamu melatihnya dengan ilmu yang ada padamu, yaitu ilmu melatih binatang buas, sehingga binatang buas itu menjadi tunduk dan patuh kepada perintah tuannya. Tu'allimunahunna, kamu mengajarkan binatang-binatang buas tersebut mimma 'allamakumullah, dengan apa-apa yang Allah telah mengajarkannya kepadamu. Nah, jadi kamu mendapat ilmu yang diberi oleh Allah, yaitu ilmu tentang mengajar binatang buas sehingga tunduk dan patuh diperintah, sehingga apabila ketika berburu, dia berburu untuk menangkap hewan buruan, bukan untuk dimakan oleh binatang buas tersebut, tetapi untuk diserahkan kepada tuan pemiliknya atau kepada yang melatihnya. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang telah ditangkap oleh binatang buas tersebut untukmu. Nah, makanlah, karena hewan buruan tersebut adalah hewan yang dihalalkan. Wadhkur ismallahi alaihi, dan
bacalah nama Allah ke atasnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagimu makanan-makanan yang baik, dan juga dihalalkan bagimu apa-apa yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih mereka untuk berburu. Yaitu binatang buas tersebut kamu mengajarnya dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka makanlah dari apa-apa yang ditangkap oleh binatang buas itu untukmu, dan sebutlah nama Allah ke atasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi dari terjemahan ini kita sampaikan ringkasan ayat, yaitu menerangkan tentang hukum halalnya hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dilatih oleh tuannya. Meskipun binatang buas yang digunakan untuk berburu itu adalah anjing sekalipun. Sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya anjing itu adalah binatang yang najis. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, seluruh tubuhnya adalah najis, terlebih lagi air liurnya. Dan apabila binatang yang digunakan untuk berburu itu adalah anjing, kemudian dia menerkam, maka pastilah melekat air liurnya itu kepada hewan buruan. Meskipun demikian, melalui ayat ini Allah menghalalkan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas itu, meskipun binatang buas yang digunakan untuk berburu itu adalah anjing. Nah, ini adalah hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Sekarang kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Di permulaan ayat ada pemberitahuan bahwasanya hukum yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah sebagai jawaban ke atas pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, yaitu bertanyakan kepada Nabi apa yang dihalalkan untuk mereka. Wahai Nabi, apa yang dihalalkan untuk kami? Mengapa para sahabat ini bertanya apa yang dihalalkan untuk kami? Maka para ulama tafsir memberikan penjelasannya. Sebabnya adalah karena sebelum ayat ini Rasulullah telah menyampaikan melalui ayat yang ketiga bahwasanya ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelum ini ada 10 makanan yang diharamkan oleh Allah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini banyak sekali. Karena telah disebutkan yang diharamkan, maka para sahabat pun bertanya, apa pula yang dihalalkan? Nah, jadi mereka bertanya kepada Rasulullah apa yang dihalalkan. Sebabnya adalah karena mereka telah mendengar dari Rasulullah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah tentang yang diharamkan. Maka mereka ingin mengetahui pula tentang yang dihalalkan. Karena kalau ada yang diharamkan, tentu ada pula yang dihalalkan. Para sahabat ini adalah orang-orang yang memang memperhatikan yang haram dan yang halal. Nah, kalau yang haram diharamkan, yang halal dihalalkan. Jadi mereka ingin mengenal pasti mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Yang diharamkan sudah mereka dengar. Sekarang ingin pula mereka mendengar dari Rasulullah apa pula yang dihalalkan. Maka melalui permulaan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka, bermakna menerangkan tentang para sahabat adalah orang-orang yang sangat memperhatikan perkara yang halal dan haram. Maka sepatutnya kita pula mendapat pengajaran dari permulaan ayat ini,
hendaklah kita juga memperhatikan perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Apabila disebut yang diharamkan, jauhi, tinggalkan. Apabila disebut yang dihalalkan, maka itu sajalah yang diambil. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu adalah sifat orang-orang beriman, seperti sifat para sahabat dahulu. Ini permulaan ayat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Kata yas'alunaka di sini, apabila kita perhatikan dari sisi bahasa Arab, ini berbentuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja bentuk sekarang, yang sifatnya adalah perbuatan itu berlaku berkali-kali. Berarti para sahabat dalam bertanya bukan sekali dua kali tentang hukum halal dan haram. Mereka bertanya berkali-kali. Kalau bertanya berkali-kali, bermakna mereka ini sungguh-sungguh di dalam mengetahui hukum di dalam Islam. Jadi kita pula jangan malu-malu di dalam bertanya tentang hukum. Adalah lebih baik untuk bertanya berkali-kali kalau memang tidak tahu. Tanyakan, ini halal atau haram? Ini halal atau haram? Supaya setiap apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan pasti. Yang halal pasti halalnya, kita yakin di dalam mengambilnya. Yang haram itu pasti haramnya, maka kita yakin pula dalam meninggalkannya. Jangan sampai ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu perkara, apalagi berkaitan dengan agama Islam, syariat Islam, atau hukum di dalam Islam. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik-baik. Katakanlah, siapa yang memerintah ini? Kepada siapa diperintah? Yang memerintah ini adalah Allah. Kepada siapa diperintahkan? Kepada Rasulullah. Untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Katakanlah, wahai Muhammad, ini jawaban untuk para sahabatmu yang bertanya itu, yaitu dihalalkan bagi kamu wahai para sahabat makanan yang baik-baik. Mereka bertanya kepada Rasulullah, tetapi yang menjawab pertanyaan itu siapa? Allah. Berarti dapat ilmu dari ayat ini, berarti apabila Allah yang menjawab pertanyaan para sahabat, berarti Rasulullah itu apabila menjawab pertanyaan bukan dari diri Rasulullah sendiri. Apabila berupa ayat Al-Quran, maka itu adalah wahyu yang langsung diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menjawabnya. Karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Rasulullah menghalalkan dan mengharamkan, itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah itu bersabda, berkata-kata melalui wahyu yang baginda terima. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan oleh Nabi, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Jadi yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah itu pun adalah juga dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui ayat ini juga kita dapat mengetahui bahwasanya apabila Allah yang memerintahkan wahai Rasulku, ini jawaban, kemudian Rasulullah menyampaikan jawaban tersebut, bermakna Rasulullah hanyalah sebagai penyampai saja. Bukanlah Rasulullah sebagai penetap hukum yang sebenarnya. Tidaklah Rasulullah melainkan sebagai penyampai. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ke atas kami melainkan sebagai menyampaikan dengan terang apa yang kami terima. Jadi nampakkan bukan Rasulullah adalah sebagai seorang Rasul yang menyampaikan kebenaran dari sisi Allah kepada manusia. Dalam ayat ini
manusia yang dimaksud adalah para sahabat. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi kamu at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. At-thayyibat, apa yang dimaksudkan dengan at-thayyibat? Ulama tafsir menyebutkan makna at-thayyibat di sini adalah yang halal-halal. Ini tafsiran pertama. Ada lagi tafsiran yang kedua. Sebab kata at-thayyibat ini dalam ayat yang lain disebut setelah kata halal, yaitu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena disebut kata thayyiban setelah halal, bermakna kata thayyiban ini memiliki makna yang lebih dari halal. Lalu apa maknanya? Maknanya thayyib itu kalau di sini at-thayyibat bentuk jamak dari thayyibah. Thayyibah baik, thayyibah, thayyibat, yaitu makanan-makanan yang baik. Yang baik itu adalah bukan hanya setakat halal, tetapi juga yang baik itu adalah bermanfaat, mendatangkan manfaat. Kemudian juga lezat. Kemudian juga sesuai dengan fitrah manusia dan manusia menyukai. Karena ada juga makanan itu yang tak sesuai dengan fitrah manusia, umpamanya baunya, atau apabila dimakan payah atau berat untuk menelannya. Mungkin dia berlendir, mungkin dia serupa dengan perkara yang menjijikkan, maka dia tidak disebut sebagai at-thayyibat. Yang at-thayyibat itu bermanfaat, lezat, berkhasiat, kemudian sesuai dengan fitrah manusia dan manusia menyukainya. Mungkin karena kenikmatannya, mungkin juga karena baunya yang harum dan seterusnya. Nah, dihalalkan bagimu at-thayyibat, yaitu perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik-baik. Jadi kita umat Islam hanyalah diperintahkan untuk memakan makanan yang bermanfaat, yang baik-baik. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Kalau memang mendatangkan kemudaratan, maka tidak boleh untuk memakannya, karena ia adalah di antara yang diharamkan. Maka mengapa ulama menyebut at-thayyibat itu adalah yang baik, itu adalah yang dihalalkan? Sebab setiap yang dihalalkan oleh Allah itu pasti baik, dan setiap yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk. Umpamanya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya anjing itu adalah najis, meskipun digoreng, dipanggang, digulai, kemudian harum sekali baunya, maka karena ia adalah diharamkan, ia adalah yang buruk. Ia adalah yang mendatangkan mudarat. Karena yang mengharamkannya adalah Allah yang Maha tahu akan ciptaannya. Berikutnya lagi, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan juga yang dihalalkan bagimu adalah apa-apa atau hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih. Binatang buas di dalam ayat ini adalah al-jawarih. Binatang buas seperti telah kita sebutkan tadi, seperti anjing, seperti beruang. Karena beruang itu ada yang telah dijinakkan, kemudian menjadi teman manusia. Kemudian beruang itu mau diperintah oleh manusia dan tunduk. Kemudian ketika diperintah untuk menangkap hewan, dia menangkapnya. Maka beruang itu atau anjing itu atau binatang buas yang lainnya disebut sebagai al-jawarih. Kemudian al-jawarih ini bentuk jamak. Bentuk satunya adalah al-jarihah. Al-jarihah. Apa makna al-jarihah ini? Di antara ulama tafsir ada yang memahami makna al-jarihah ini diambil dari kata jarihah, yaitu membawa makna kasabah, yaitu yang berusaha.
binatang buas di dalam ayat ini tidak disebut dengan perkataan as-subu'. Dalam ayat ini kan, dalam ayat sebelum ini dikatakan sebagai as-sabu'u. As-sabu'u. Wa ma akala as-sabu'u. As-sabu' dalam ayat sebelum ini. Tapi dalam ayat ini Allah tak menggunakan kata as-sabu'u, tidak. Allah menggunakan kata al-jawarih. Bedanya adalah binatang buas sebelum ini bukanlah binatang buas yang dilatih. Sementara al-jawarih di dalam ayat ini adalah binatang buas yang telah dilatih. Kalau disebut dilatih, bermakna sudah tak buas lagi sebenarnya. Meskipun dia binatang buas, tetapi dia sudah jinak. Ketika diperintah, dia pergi. Ketika dipanggil, dia datang. Tangkap, maka dia pun menangkap. Jangan makan yang ditangkap, maka dia tak mau makan yang ditangkap. Itu namanya al-jawarih, yaitu dari kata jarihah yang bermakna berusaha, atau jaroha yang bermakna kasaba. Boleh. Ini disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ma jarahtum fid nahar, dan apa-apa yang kamu usahakan pada siang hari. Jadi kata al-jawarih dalam ayat ini adalah yang berusaha. Binatang buas yang dimasukkan dalam ayat ini adalah binatang buas yang telah dilatih, yang berusaha untuk menangkap hewan buruan yang diinginkan oleh tuannya. Jadi penggunaan kata dalam Al-Quran ini sangat rapi sekali. Jadi tidak ada siapa yang bisa memanipulasi kata yang ada dalam Al-Quran, karena kata itu diletakkan tepat pada tempatnya dan maknanya itu sudah terbatas, maka tidak bisa dibawa-bawa lagi ke makna yang lain. Kemudian ada juga yang memahami bahwasanya makna al-jawarih, binatang buas yang maksudnya di sini ini diambil dari kata jaraha, maknanya melukai. Karena binatang buas yang digunakan untuk berburu itu dia melukai hewan buruan, tetapi tidak memakannya. Nanti ada beda dari sisi hukum, yaitu apabila binatang buas itu yang telah dilatih itu dilepas, kemudian dia menangkap hewan buruan. Kalau dia memang telah dilatih, dia tidak akan memakan hewan buruan itu, sebab memang dia ditugaskan hanya untuk menangkap saja, tidak memakannya. Maka apabila diberikan kepada tuannya, halal hukumnya. Karena binatang buas itu hanya menangkapnya saja. Tapi kalau dia menangkap, umpamanya ada kambing liar, umpamanya ditangkap oleh binatang buas, oleh anjing umpamanya, kemudian dimakannya sebahagian dari kambing tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah halal dimakan kambing, itu hewan buruan yang ditangkap oleh anjing tersebut? Ini sudah dimakan ini. Bermakna kalau terlatih sebagai binatang yang digunakan untuk berburu, tidak akan memakan. Dia hanya menangkap saja. Ini pula dia memakannya sebahagian. Bagaimana hukumnya? Maka menurut pendapat sebahagian besar ulama, bahwasanya hukumnya tidak boleh memakannya. Haram hukumnya. Apa sebab? Sebab binatang buas tersebut sebenarnya tidak menangkap hewan buruan itu untuk tuannya, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena untuk dirinya, untuk binatang tersebut, sebab dia telah memakannya, bermakna haram untuk dimakan oleh manusia. Tapi Imam Malik mengatakan, menurut pendapat saya boleh, tidak mengapa. Apa sebab? Sebab yang tersisa itu adalah untuk tuannya. Yang dimakan itu untuknya, untuk binatang yang digunakan berburu itu, dan yang tersisa itu adalah untuk tuannya, dan bersesuaian dengan makna yang ada di dalam ayat ini, yaitu nanti kita akan jumpa katanya mimma amsakna alaikum, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang telah ditangkap oleh binatang buas itu untukmu.
menurut pendapat sebagian besar ulama, binatang buas itu bertugas untuk menangkap saja. Untuk menangkap saja. Maka kalau memakannya juga, binatang buas itu memakannya juga, maka tak halal lagi. Tapi menurut Imam Malik mengatakan, dan makanlah dari apa-apa yang telah ditangkap oleh binatang buas itu untukmu. Telah ditangkap kambing itu, kemudian dimakan sebahagian. Nah, yang sebahagian itu adalah yang diserahkan kepadamu, maka ambillah, karena itulah yang ditangkap oleh binatang buas itu. Nah, jadi masing-masing memiliki pemahaman. Tetapi pemahaman dari sebagian besar ulama itu adalah yang lebih kita pegang, yaitu apabila dimakan oleh binatang yang kita gunakan untuk berburu itu, maka jangan makan lagi. Ini juga bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu kepada salah seorang sahabat, wahai sahabatku, kalau hewan buruan itu telah dimakan oleh binatang buas, maka jangan kamu makan lagi. Sebab binatang buas itu sebenarnya dia mencari hewan buruan bukan untukmu, tetapi untuk dirinya sendiri, maka berikan sepenuhnya kepada binatang buas tersebut. Dan haram hukumnya bagi kamu untuk memakannya. Tapi menurut Imam Malik boleh. Jadi dalam pembahasan fikih inilah dia, banyak sekali pendapat. Nah, dan masing-masing pendapat itu ada dalilnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi menurut orang yang berpendapat dengan pendapat itu, pendapatnya itulah yang kuat, dan pendapat lain yang lemah. Maka kita pula adalah menimbang-nimbang, menimbangnya itu pun juga dengan ilmu, yaitu dengan mendapatkan tambahan-tambahan dalil, sehingga kita memilih yang paling kuat dalam pandangan kita dari pendapat-pendapat yang ada. Wa ma 'allamtum minal jawari, dan binatang-binatang yang kamu ajar dari kalangan binatang buas, kemudian dia menangkap hewan buruan, maka hewan buruan tersebut adalah halal bagimu. Mukallibi, yang kamu melatihnya untuk berburu. Ini dibahaskan oleh ulama tafsir. Ini berkaitan dengan hukum, yaitu apabila binatang buas yang kita latih itu adalah kita yang melatihnya, kemudian dilepas, kemudian dia menangkap hewan buruan tersebut halal. Tetapi kalau binatang buas itu tidak kita latih, dia binatang buas begitu saja, yang berkeliaran di dalam hutan sana, di dalam rimba sana, kemudian dia menangkap hewan buruan, kemudian hewan buruan itu kita dapati, maka bagaimana hukumnya? Halal atau haram? Haram hukumnya. Karena ayat ini dengan jelas menyebut bahwasanya mukallimi itu dikata kalaba. Kalaba itu maknanya adalah yang berjaga-jaga, yang bersengaja berjaga, bersungguh-sungguh di dalam menjaga. Kalbun dikatakan kalbun karena sifat kalbun maknanya anjing. Karena sifat kalbun itu, sifat anjing itu adalah berjaga-jaga. Nah, dia menjaga harta tuannya. Bahkan menjaga tuan itu sendiri, menjaga tuannya, berjaga-jaga. Mukallimi, dia menjaga apa yang diinginkan oleh tuannya. Tangkap hewan buruan, maka dia pun menangkap hewan buruan. Mukallimi bermakna terlatih. Ini adalah at-taqyid. At-taqyid maknanya ikatan. Berarti mestilah binatang buas yang digunakan untuk berburu itu adalah binatang buas yang terlatih. Maka yang ditangkap oleh binatang buas itu adalah yang dihalalkan. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu mengajarkan kepada binatang buas itu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Berarti manusia mendapat ilmu dari Allah. Ilmu apa yang didapat oleh manusia? Ilmu melatih binatang buas.
sehingga binatang buas itu mau diperintah oleh manusia. Tangkap, tangkap. Biasanya kalau sudah dilatih, kalau tidak diperintah dia tak mau bergerak. Setelah diperintah, tangkap, baru dia bergerak. Itu yang sudah terlatih. Kalau yang tak terlatih, dia tidak akan menangkap berdasarkan perintah manusia, tidak. Dia menangkap berdasarkan nalurinya sendiri, keinginannya sendiri. Maka ketika Allah menyebut di sini tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, kamu mengajarkan kepada binatang buas itu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu, memberikan penegasan lagi bahwasanya binatang buas yang digunakan untuk berburu itu adalah binatang buas yang betul-betul bersengaja dilatih dengan ilmu. Dan ini menerangkan tentang karunia Allah kepada manusia, yaitu berupa ilmu, yang dengan ilmu dari sisi Allah itu kita bisa menundukkan binatang buas. Maka banyaklah manusia ini bersyukur kepada Allah. Gajah yang sebesar itu dapat tunduk oleh manusia karena ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Ilmu menundukkan gajah, ilmu menundukkan harimau, ilmu menundukkan singa dan lain sebagainya. Manusia ini memang dilimpahi karunia yang banyak oleh Allah. Diberi ilmu mengajar hewan. Bukan hanya hewan, ilmu mengajar manusia yang lainnya. Dan ini adalah lebih mulia lagi. Berarti kalau tadi kepada hewan itu sama sekali tidak memiliki akal. Tetapi dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, hewan yang tak berakal itu pun bisa tunduk dan patuh kepada manusia, berkat ilmu yang ada pada manusia. Jadi ilmu yang ada pada manusia itu bisa merubah yang tadinya binatang itu buas, dengan ilmu yang ada pada manusia menjadi lunak, menjadi jinak. Berarti ilmu itu bisa memperbaiki, bisa merubah. Kalau kepada hewan saja bisa, kepada binatang saja bisa, apalagi kepada manusia. Hewan menangkapnya dengan nalurinya, sementara manusia menangkap dengan akal pikiran. Kalau hewan saja dengan ilmu yang disampaikan kepadanya berubah, kemudian manusia dengan ilmu yang disampaikan kepadanya tidak berubah, maka manusia yang tak mau berubah padahal ilmu telah disampaikan kepadanya betul-betul kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Ini disebutkan oleh Al-Quran, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari binatang. Berarti kita kalau mau merubah, dengan apa kita merubah? Dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa merubah, hewan pun bisa kita rubah yang tabiatnya buas menjadi jinak, manusia pun bisa kita rubah. Bahkan pada hari ini tumbuh-tumbuhan pun bisa dirubah oleh manusia dengan ilmu. Ada melon itu bukan lagi bulat, melon itu ada yang petak, ada yang bintang, ada yang segitiga, dibentuk oleh manusia. Sehingga dengan ilmu yang ada pada manusia, binatang menjadi berubah. Bahkan tanam-tanaman pun juga berubah. Berarti ilmu itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sepatutnya disyukuri, yaitu dengan beriman kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini Allah mengingatkan manusia, ini wahai manusia, sebagai tanda limpahan karunia dari sisiku, yaitu kamu bisa melatih hewan yang buas menjadi jinak dan berkhidmat untukmu. Maka syukurilah, karena yang membuatnya berubah itu adalah aku dengan ilmu yang kuberikan kepadamu. Tapi
yang memiliki hewan-hewan yang digunakan untuk berburu ini tidak juga mensyukuri nikmat Allah. Berburu, mulai dari pagi hari berburu sampai senja hari. Subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat. Nah, ini tak bersyukur kepada Allah. Ada lagi yang melatih beruk untuk menurunkan kelapa. Buruk itu beruk liar asalnya. Kemudian dia dapat zina. Tak perlu lagi lah dia memanjat kelapa yang tinggi itu. Beruk memanjat kelapa untuknya, dijatuhkannya satu-satu. Pandai pula beruk itu memilih kelapa yang akan dijatuhkan. Yang muda tak diambilnya, yang tua-tua saja yang diambil. Karena telah dilatih. Semestinya manusia bersyukur karena dapat melatih beruk. Tapi rupanya manusia ini tak juga bersyukur kepada Allah. Lebih buruk pula lagi dari beruk, yaitu tidak mau bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat yang besar kepadanya berupa ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa mengajar hewan-hewan yang patuh kepada perintahnya, sehingga dapat membantunya, menolongnya dalam kehidupan kesehariannya. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang telah ditangkap oleh binatang buas itu untukmu. Tadi saya terangkan bahwasanya apabila mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, kalau dimakan oleh binatang buas itu jangan dimakan lagi. Itu haram, sebab binatang buas itu tidak menangkapnya untuk tuannya. Tetapi kalau dia melukainya saja dan tidak memakannya, maka makanlah. Fakulu, maka makanlah mimma amsakna alaikum, dari apa-apa yang telah ia tangkap untukmu. Wadhkuru ismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah ke atasnya. Apa maksudnya ini? Ada dua tafsirannya. Sebutlah nama Allah ke atasnya, sebutlah nama Allah ketika melepaskan binatang buas untuk memburu hewan itu. Jadi ketika dilepaskan, Bismillahirrahmanirrahim, lepaskan. Itu maknanya. Kemudian nanti binatang buas itu dapat hewan buruan, kemudian mati, maka meskipun sudah mati tetap halal dimakan, sebab telah menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah ketika melepaskannya, bagaimana? Dilepaskan saja anjing begitu, kemudian dia menangkap hewan buruan yang halal untuk dimakan, seperti rusa umpamanya. Maka bagaimana? Hewan buruan ini halal atau haram? Sebahagian besar ulama mengatakan haram kalau tidak menyebut nama Allah. Tetapi ada sebahagian kecil ulama mengatakan boleh, halal. Apa sebabnya haram? Sebabnya ayat ini berupa perintah, wadhkuru ismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah. Bermakna hukum menyebut nama Allah ketika melepaskan binatang buas itu adalah hukumnya wajib. Bermakna kalau tidak, maka hewan buruan nanti tidak halal kalau tidak menyebut nama Allah. Tapi ada yang mengatakan bukan, perintah di sini maknanya sunat saja, linnadbi, untuk sunat saja. Bermakna kalau sebut boleh, kalau tak sebut pun boleh. Jadi ada dua pendapat. Lalu pendapat mana yang kita pilih? Pendapat sebagian besar ulama, yaitu sebut nama Allah. Ini dikuatkan lagi, ketika kita menyembelih hewan, kita diperintahkan untuk menyembelih dengan nama Allah. Ini sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini, maka ayat ini menguatkannya lagi. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, maksud menyebut nama Allah di sini bukan ketika melepaskan binatang buas untuk memburu hewan itu, bukan. Ini menyebut nama Allah ketika memakan hewan buruan.
Kan sudah ditangkap hewan buruan, kemudian dimasak, kemudian memakannya. Karena dalam ayat sebelum ini, fakulu, maka makanlah dari apa-apa yang ditangkap oleh binatang buas itu, yang telah dilatih itu, maka makanlah. Nah, ketika memakan hewan buruan itu, sebutlah nama Allah. Jadi ada dua tafsirannya. Menyebut nama Allah ketika melepas binatang buas untuk memburu hewan buruan. Yang kedua adalah menyebut nama Allah ketika memakan hewan buruan. Tafsiran yang mana yang kita pilih? Dua-duanya betul. Karena kedua-duanya dikandungi oleh ayat ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Mengapa ayat ini muncul di sini? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa maknanya pelihara diri dari murka Allah. Kapan Allah itu murka? Kalau ada hukumnya dilanggar, yang halal tidak dihalalkan, yang haram tidak diharamkan, maka Allah akan murka. Bertakwalah kepada Allah maknanya yang halal halalkan, yang haram haramkan. Kalau yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan, bermakna tidak bertakwa. Tidak bertakwa, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Tidak bertakwa, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, melanggar, maka Allah akan menghisab, yaitu dengan azab dan siksa. Berarti bukan kebaikan yang akan didapatkan, keburukan yang akan diterima. Bukan nikmat yang akan didapatkan, tetapi siksa yang akan diterima. Inilah di ayat yang keempat dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang hukum hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang dilatih oleh manusia. Hukumnya adalah halal. Meskipun hewan yang digunakan, binatang yang digunakan untuk berburu itu adalah anjing sekalipun, dan dia adalah sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda sayang Allah kepada manusia. Kalau tidak, maka manusia ingin berburu juga. Untuk mendapatkan buruan itu langsung susah. Kalau tanpa bantuan binatang yang dilatih untuk berburu. Harapkan kekuatan lemparan kita terbatas. Harapkan untuk menangkap dengan tangan kita terbatas. Maka perlu kita meminta bantuan kepada binatang yang gesit. Yang gesit itu diantaranya binatang buas, dan tidak bisa melatihnya. Maka sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang dilatih oleh manusia. Karena dengan dilatih oleh manusia, berarti binatang buas itu dengan kuasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala menangkap hewan buruan itu bukan untuk dirinya, tetapi menangkap hewan buruan itu untuk tuannya. Maka nampaklah kasih sayang Allah kepada manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.